Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan instruksi kurikulum SMP Islam Terpadu Al-Wasi, untuk pembuatan soal ada 5 jenis tipe soal. Yang pertama, PG, isian singkat, menjodohkan, benar salah, uraian. Kali ini saya membuatkan sebuah tutorial hanya untuk saling mengingatkan saja. Ketika pembuatan salah, kadang-kadang tidak sesuai dengan template, jadi ketika diupload ke server itu sampai ke siswanya ada yang tidak muncul. Hanya ini saling mengingatkan saja. Pertama, buka template yang telah diberikan oleh proktor. Buka templatenya. Ini templatenya saya sudah disesuaikan dengan jumlah soal. Silakan ibu bapak sesuaikan dengan jumlah soal yang telah ditentukan oleh kurikulum. Untuk soal pertama tadi adalah jenisnya adalah PG. Jenisnya adalah PG. Untuk PG sangat mudah. Contoh soalnya adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan titik-titik. Sebenarnya bisa titik-titik 1 2 3 4. Untuk soal tipe matematika yang menggunakan rumus disarankan hanya kalau bisa di screenshot bentuk gambar. Untuk soal PG seperti ini. Tapi kan di kolomnya ada sampai E. Untuk di aplikasi walaupun di sininya sampai E, yang akan tampil ada sesuai jumlah yang telah ditulis. Misalkan sampai D, dia akan tampil sampai D. Kalau di SMA kan sampai E, dia pasti ditulisnya sampai E. Jadi gak perlu merubah atau menghapus kolom E atau menghilangkan, tidak perlu. Untuk soal kedua adalah isian singkat. Isian singkat. Untuk isian singkat misalkan sebutkan nama-nama, misalkan angka, misalkan bisa di tengah, titik-titiknya bisa di samping misalkan. Kalau isian singkat spasi seperti biasa. Di sini ada nama-namanya, cari yang tulisan isian singkat. Ini kan isian unggul, berarti panjang. Kalau isian singkat berarti ini setuju dan tidak setuju. Kalau ini isian singkat. Isian singkat. Klik, akan muncul nomor sabaraha bade ngadamel isian singkat. Berarti nomor 2 misalkan. Klik oke. Isian ke ada 1 soal lagi, berarti 1. Otomatis akan ada nomor 2001. Nah, abi mah isian singkatnya mah D2 misalkan. 2. D2 misalkan. Sebutkan angka setelah, misalkannya setelah angka 9. Berarti kan isian singkat lagi, pencet lagi yang ini isian singkat. Dia akan meminta nomor sabar hakene, dari nomor 2 kene. Nanti klik nomor 2.
soal nomor sabaraha nya nu kadua berarti oke tuh berarti ada dua soal alias satu soal anakan. Lalu tekan kenapa saya tulis simpan, karena supaya tombol ini tidak hilang atau tidak error. Jadi salah satu dari huruf A atau E dikasih keterangan. Sekarang adalah soal untuk nomor 3, menjodohkan. Untuk soal menjodohkan, tulis judulnya atau keterangan soalnya, misalkan soal menjodohkan, misalkan enter. Di sini cari nama-namanya sampai ada titik 2. Cari. Nah, ketemu penjodohan. Soal nomor sabaraha? Soal nomor 3. Lalu tekan oke. Jumlah pertanyaan berapa? Misalkan ada 4, itu bebas tergantung selera Bapak. Misalkan 3. Nah, jawabannya berapa? Mau jawabannya sama 3 atau supaya siswa itu membingungkan misalkan menjadi 4 misalkan. Oke. Pertanyaan 1 misalkan 1, 2, 3. Dia misalkan A, B misalkan C, D. Kenapa ketika mengisi seperti ini dulu ketika menjodohkan? Ini soalnya bisa dirubah, ininya Bapak Ibu bisa diperbaiki, bisa istilahnya mah kalau mau copy paste ini bisa diperbaiki, jangan langsung menulis di tadi. Ini bisa diperbaiki untuk soal ini seperti ini. Lalu seperti biasa tombol simpan. Sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah benar salah. Ketika soal benar salah, perhatikan soal benar salah, misalkan soal benar salah, enter. Cari di sini namanya, muncul anu berem, sama pasti keterangannya muncul seperti itu. Di mana soal benar salah teh? Nanti di nomor 4. Dia bertanya jumlahnya berapa? 5 bebas, itu terserah. Misalkan 3. Misalkan pertanyaan 1 A. Ini 2 dia. Kenapa ngetik bebas dulu? Ini bisa dirubah. Misalkan pertanyaannya bisa dirubah ini. Kalau misalkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, berarti benar. Misalkan dia 3 dikali 1 sama dengan 4, salah berarti. Jadi bisa diganti dari sini. Misalkan 5 ditambah 1 sama dengan 6, berarti benar. Dari sini kita seperti biasa tombol simpan. Untuk isian panjang atau uraian yang terakhir adalah seperti ini, hampir sama angkanya, cuman ada 2 pilihan. Mau menggunakan ini, ada tulisan tombol isian. Mau menggunakan seperti ini, misalkan isian panjang.
bisa menggunakan tombol seperti ini. Baris di bawah 1, baris di bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 10. Setelah jadi baru di set. Untuk aplikasi disarankan menggunakan Microsoft Office 2013 atau 16 atau 2019 bisa, tapi jangan yang ada versi 365. Kalau versi 365 ini akan hilang semua, akan jadi Office seperti biasa. Ini Office untuk mengupload ke server. Sudah seperti ini, kasih nama misalkan mate MTK, misalkan MTK di shift. Nah, sekarang ke template yang nomor 2, yaitu template jawaban. Untuk template jawaban, buat dulu nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai nomor 5. Nah, sekarang perhatikan kunci jawaban. Untuk pembuatan kunci jawaban, misalkan 1 tambah 1 2, berarti jawabannya adalah B, huruf besar ya. Untuk ini 2 sampai 5 adalah kalian kasih X dulu, X. Kecuali untuk nomor 5, untuk nomor 5 itu bisa dijawab dengan bebas instruksi guru, tapi kebanyakan ketika dikerjakan di siswa itu tidak terbaca karena siswa tulisannya kadang ada yang kecil atau besar. Jadi disarankan untuk mungkin dikoreksi ulang, yaitu diperhatikan sampai nomor 5. Sekarang untuk jawaban nomor 2, perhatikan untuk jawaban nomor 2 sebutkan nama-nama. Dan ini ada 2, dari nomor 2 itu ada 2 soal, ada 2 pertanyaan, berarti 2001 2002, berarti tulis di sini di nomor ini 2001 2002. Bisa dijawab kosong, bisa dijawab sesuai dengan isian singkat. Untuk jawaban nomor 3, itu adalah soal menjodohkan. Untuk soal menjodohkan disesuaikan dengan jawaban, misalkan 1 jodohnya dengan A, 2 jodohnya dengan B, 3 jodohnya C, atau sebaliknya. Nomor 3 jodohnya adalah D, berarti dibalikan, jodohnya adalah. Untuk soal nomor 23 adalah perhatikan yang berikut, 1 2 3, 3 001. Berarti ada 3 salah, ada 3 jawaban. Misalkan jawabannya B, A, C, misalkan seperti itu. Kenapa kok jawabannya B, A, C? Misalkan judulnya. Untuk soal nomor 4 adalah benar salah. Nanti jawaban cuma 2, B dan S. Ini jawabannya B, jawabannya ini S, jawabannya B. Tinggal masukkan di sini. Untuk soal nomor 4 berarti tulis 4001, 4002, 4003, berarti jawabannya dia apa? B, S, B. Sekarang adalah nomor jawaban terakhir. Itu jawaban terakhir, karena jawaban terakhir milihnya menggunakan titik di bawah,
otomatis dia akan masuk ke sini. Jadi untuk jawaban seperti ini. Nah, untuk tombol save, ini save ke server. Ini jangan diisi, ini tetap dikosongkan saja. Itu hanya diisi ini begini dan skor. Untuk grouping biasanya berfungsi untuk soal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Untuk hanya soal yang akan mengacak otomatis itu soal pilihan. Untuk login adalah misalkan kita membuat soal banyak tapi hanya ada beberapa yang ingin tampil di nomor berapa. Untuk KD ada tulisan KD. Ini fungsinya untuk Bapak Ibu membuat soal banyak, misalkan 1 sampai 20 soal mudah, 2 sampai sedang, misalkan 3 misalkan buat 100 tipe soal. Nanti diurut kalau tidak menyentuhkan KD, nanti ketika dikasih siswa akan ada isi soal ayo babari gua ayo hese gua menggunakan sistem KD. Dia akan otomatis membuat sesuai dengan soal level soal, bisa awal, mudah, sedang, dan sulit, seperti itu. Nah, kita uji coba ke server Abi Diajar. Ke server Abi Diajar menggunakan server pribadi di rumah, karena belum punya laptop yang mendukung ya seperti ini di PC sudah. Nah, kita uji coba untuk tampilan soalnya yang kita buat. Perhatikan ini judulnya apa, misalkan MTK di save dulu. MTK kita save, kita upload ke server. Save kita perhatikan soalnya di reload. Ada soal MTK, kita buka soal yang tadi kita buat, kita demokan, tampil di siswa, login, mulai. Kenapa? Nah, kebanyakan guru kan soalnya bermasalah. Cek kembali, misalkan di save, kita publish. Biasanya proktor atau soal guru tidak terbaca. Soalnya tampil yang tadi buat seperti ini tuh. Jadi satu soal anakan 2, 3. Ini soal menjodohkan, ini soal benar salah, ini isian panjang. Seperti itu. Untuk soal kalau ada yang kalau yang belum mengerti silakan tanyakan. Kalau sudah mengerti ya alhamdulillah, kalau belum diulang kembali videonya dari awal untuk untuk soal. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi